Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Di sini kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Miftahul Farid Saifuddin Syukrila dengan NIM 11820600065. Lalu ada rekan saya Lia Sonia Nurhaulia dengan NIM 11820600059. Lalu satu lagi Hafizun Anda di Tawulan dengan NIM 11820600041. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai jurnal internasional yang berjudul Variation Potential in the Photosynthetic and Respiratory Chain Increase ATP Content in Vee Leaf. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai abstrak yang ada pada jurnal tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki pengaruh perubahan fotosintesis dan respirasi pada kandungan adenosin trifosfat atau ATP di daun kacang. Nah, pada penelitian ini menggunakan 4 metode, yaitu yang pertama stimulasi listrik, yang kedua fotosintesis dan respirasi yang diukur menggunakan dual pump 100 dan GPS 3000, dan yang ketiga pengukuran kandungan ATP, dan yang terakhir pengolahan data. Sehingga dengan metode yang tadi saya sebutkan dapat mengetahui respon tumbuhan terhadap kondisi stres atau tekanan panas yang menyebabkan adanya potensi variasi pada fotosintesis dan respirasi dengan adanya peningkatan produksi ATP. Baik, selanjutnya pendahuluan atau landasan teori. Stres lingkungan menyebabkan respon fisiologis itu dapat berkembang di bawah pengaruh faktor sistematik dan lokal. Pengaruh stresor lokal pada fungsi pabrik membutuhkan perkembangan dan juga respon sinyal yang cepat untuk menghubungkan zona yang distimulasi dengan jaringan tanaman yang tidak terstimulasi. Sinyal listrik termasuk potensi aksi dan potensi variasi. Untuk beradaptasi dari lingkungan yang stres, tanaman melakukan peningkatan ATP. Peningkatan ATP ini mungkin disebabkan oleh dinamika yang berbeda-beda dari respon fotosintesis dan juga respirasi. Tetapi hubungan dari respon ini dengan konten ATP belum pernah diselidiki sebelumnya. Jadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki pengaruh variasi perubahan fotosintesis dan pernapasan yang diindukasi potensial pada ATP di dalam kandungan daun kacang. Selanjutnya yaitu material dan metode. Nah, material yang digunakan yaitu bibit-bibit kacang polong dengan nama ilmiah Physaum sativum yang ditanam secara hidroponik dalam ruang pertumbuhan tanaman binder KBW 240 atau binder GNBH Tuttlingen Jerman pada suhu 24 derajat Celcius di bawah fotoperiode selama 16 atau 8 jam dalam keadaan terang atau gelap. Bibit yang digunakan dalam percobaan ini yaitu berumur 14-21 hari. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Nah, metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu ada 4. Yang pertama, stimulasi dan pengukuran listrik. Pada metode ini, variasi potensi diinduksi dengan pemanasan lokal dari daun dewasa pertama dengan menggunakan elektroda ekstraseluler dan intraseluler. Yang kedua yaitu investigasi fotosintesis dan respirasi. Fotosintesis dan respirasi diukur menggunakan dual VAM 100 dan GFS 3000. Yang ketiga yaitu pengukuran kandungan ATP dalam daun. Pengukuran kandungan ATP ditentukan dengan menggunakan KIT determinasi ATP berbasis bioluminesense. Selanjutnya yang keempat yaitu statistik. Setiap pengukuran dilakukan di pabrik terpisah. Catat representatif, nilai rata-rata, dan kesalahan standar. Ditentukan dan disajikan dalam gambar. Perbedaan yang signifikan ditentukan menurut uji tes student. Berikut ini adalah gambar metode yang digunakan pada penelitian ini. Hasil pengamatan. Hasil pengamatan yang pertama adalah perbanyakan potensi variasi yang diinduksi oleh pemanasan lokal. Nah, hasil pengamatannya tergambarkan pada gambar ini.
Pada gambar tersebut kita ketahui pada batang amplitudo Vp atau variasi potensinya sekitar 67 mV di dekat daun kedua dan di dekat daun keempatnya adalah 43 mV. Oleh karena itu terjadi penurunan potensi variasi sekitar 6,4% cm. Amplitudo Vp atau variasi potensi daun kedua sekitar 38 mV dan pada daun keempat yaitu 8 mV. Vp yang diinduksi oleh pemanasan cukup besar di daun kedua sedangkan sedikit di daun keempat. Oleh karena itu kita ketahui amplitudo pada masing-masing yaitu pada daun kedua yaitu 50 mV dan pada daun keempat yaitu 7 mV. Lalu hasil pengamatan yang kedua yaitu perubahan lokal yang dipicu oleh pemanasan pada respirasi dan kandungan ATP dalam kondisi gelap. Variasi potensi menginduksi peningkatan kandungan ATP di daun kedua mencapai maksimal 5 menit setelah pemanasan dengan besar sekitar 14 nmol berat segar atau sama dengan sekitar 35% dari peningkatan ATP di bawah cahaya. Dengan demikian, perubahan respirasi yang diinduksi variasi potensi cukup meningkatkan kandungan ATP di daun. Nah, hasil pengamatannya tergambarkan pada gambar ini. Lalu, hasil pengamatan yang ketiga terkait pemanasan lokal perubahan fotosintesis dan kandungan ATP di bawah cahaya. Hasil pengamatannya tergambarkan pada gambar ini. Pemanasan lokal pada daun dewasa pertama menyebabkan peningkatan kandungan ATP pada daun kedua dan tidak pada daun keempat. Kandungan ATP meningkat pada daun kedua dalam 5 menit setelah pemanasan. Dinamika ATP mencakup 2 maksimum di mana ATP berada secara signifikan lebih dari 0. Yang pertama sekitar 10 menit setelah pemanasan dan puncak kedua terjadi 20-50 menit setelah pemanasan. Pembahasan. Pemanasan lokal dapat menyebabkan perubahan kandungan ATP pada daun yang rusak. Inaktivasi gelap tahap fotosintesis akan mengurangi konsumsi ATP dan mengurangi NADPH dalam siklus Kelvin. Dengan demikian harus meningkatkan ATP dan NADPH di stroma kloroplas. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa pemanasan lokal yang menginduksi aktivasi pernapasan pada daun kedua dan perubahan magnitude RD yang berkorelasi kuat dengan amplitudo variasi potensi. Dinamika aktivasi respirasi yang serupa dan peningkatan ATP pada daun kedua memberikan dukungan tambahan untuk partisipasi dalam peningkatan kadar ATP pada kondisi gelap. Daun keempat hanya teramati reaksi listrik yang lemah dengan amplitudo yang rendah sehingga tidak dapat memicu respon fotosintesis. Daun keempat tidak mengalami perubahan konten fotosintesis dan ATP. Inaktivasi fotosintesis yang diinduksi variasi potensi dan aktivasi respirasi meningkatkan kandungan ATP dalam daun kacang. Mekanisme perubahan sinyal listrik pada fotosintesis dan respirasi dapat dihubungkan dengan perubahan konsentrasi ion selama perkembangan reaksi listrik. Adapun respon fotosintesis yang diinduksi Vp pada tumbuhan tingkat tinggi, yaitu mekanismenya mungkin saja terkait dengan masuknya sel H+. Kesimpulan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanasan lokal daun dapat menyebabkan peningkatan kandungan ATP pada daun kacang polong yang tidak rusak. Variasi potensial yang diinduksi oleh pemanasan lokal dan dapat berkembang biak melalui tanaman. Kemungkinan merupakan mekanisme induksi fotosintesis dan respirasi. Ada kemungkinan bahwa peningkatan kandungan ATP selanjutnya dapat berpartisipasi dalam adaptasi tanaman terhadap penyebab stres lingkungan. Baik, sekian yang dapat kami paparkan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Walul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.